Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang ramainya pemberitaan tentang Timnas Indonesia jelang pertandingan lawan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret nanti. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa di dua pertandingan sebelumnya di babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026, Indonesia gagal meraih kemenangan. Kalah telak lawan Irak, kemudian bermain imbang lawan Filipina. Oleh karena itu, untuk sementara ini Indonesia berada di posisi juru kunci di fase grup, tepatnya di grup F, di bawah Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Maka itu, dua pertandingan ini lawan Vietnam adalah bagaikan final bagi Timnas Indonesia yang harus mereka menangkan jika ingin lolos ke babak selanjutnya, artinya ke round 3 dari babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, saya pikir wajar saja jika hampir semua media digital dan juga akun-akun media sosial akan memberikan update tentang persiapan dari Timnas Indonesia. Tapi saya pikir tidak wajar jika media-media digital tersebut dan juga akun-akun media sosial tersebut overexpose berita-berita yang memang berkembang secara pesat, atau bahkan beberapa di antaranya justru viral di sosial media. Karena untuk saat ini teman-teman, kalau menurut hemat saya, kita perlu merendah. Walaupun faktanya kita mengalahkan Vietnam di Piala Asia lalu ya, bukan saja mengalahkan mereka, tapi kita kan bermain bagus ya. Artinya tentu kubu Vietnam juga mengintai nih, apa saja bentuk persiapan dari Timnas Indonesia. Dan kira-kira pemain-pemain mana saja yang akan dipanggil oleh Sintayong. Maka itu saya agak bingung sih ketika kemarin ya ada berita bahwa Sintayong akan memanggil 27 pemain untuk pemusatan latihan yang akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk menghadapi Vietnam. Tiba-tiba berita tersebut menjadi viral. Padahal nama-nama dari pemain juga belum dirilis, tapi sudah begitu viral. Nah, ini yang saya khawatirkan nih teman-teman, karena setiap kali Timnas Indonesia ini mendapatkan exposure yang berlebihan, nanti hasil akhirnya justru tidak sesuai dengan ekspektasi kita semua. Maka itu jangan sampailah berita-berita yang di overexpose ini menjadi beban bagi para pemain Timnas Indonesia. Wajar saja jika ada pemberitaan dan memang kita semua kan penasaran. Tapi ketika nama-namanya saja belum dirilis, buat apa juga ada spekulasi tentang pemain-pemain yang akan dipanggil. Bahkan ada spekulasi sekarang bahwa kemungkinan Lily Pali akan dipanggil. Ya bagus kalau Lily Pali akan dipanggil, tapi buat apa juga berita-berita semacam itu diviralkan gitu. Memang saya juga paham bahwa Lily Pali untuk saat ini adalah pemain terbaik di Liga 1. Karena bukan saja dia bisa mencetak banyak gol, tapi dia juga bisa memberikan banyak assist. Padahal posisinya bukan center forward. Betul kan teman-teman? Tapi jangan sampai spekulasi-spekulasi seperti ini dibocorkan dulu. Ya, karena tentu nih kubu Vietnam juga ingin menunggu nih pemain-pemain seperti siapa saja yang nanti akan dipanggil oleh Sintayong gitu loh. Tentu mereka akan coba untuk mempelajari karakter permainan dari para pemain Indonesia yang nanti akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Walaupun feeling saya tidak akan ada banyak perubahan dari komposisi pemain, tapi bisa saja nanti akan ada pemain baru yang dipanggil. Kan Sintayong ini kan selalu memonitor perkembangan dari para pemain. Belum lagi saya membaca beberapa rekayasa formasi dan juga susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan oleh Sintayong. Buat apa juga ini? Oke lah, kalau mau dibuat semacam formasi ataupun perkiraan lineup, tapi pertandingan masih lama bos. Masih nanti tanggal 21. Ya, jangan sampai ini menjadi bola api yang justru akan semakin membesar sebelum nanti hari H. Sebelum nanti hari pertandingan, jangan sampai itu yang bisa menjadi beban bagi para pemain Timnas Indonesia. Mereka juga paham, mereka perlu menang, tapi jangan memberikan mereka beban tambahan. Ya pada saat nanti memang sudah ada pernyataan resmi dari Sintayong, ya kan? Pemain-pemain ini yang akan dipanggil, kira-kira formasinya akan seperti apa, kira-kira cara bermainnya seperti apa. Silakan membuat beritanya. Tapi sekarang ini kita masih dalam fase persiapan. Para pemain juga sekarang masih sibuk
membela klub mereka masing-masing. Sebetulnya bisa saja saya membuat konten tentang berita ini, betul kan? Tentang rencana 27 pemain yang akan dipanggil. Tapi buat apa juga? Saya menahan diri. Karena nama-nama pemainnya saja, ya saya nggak tahu kalau hari ini dipublish ya, pada saat saya upload konten ini. Tapi juga saya belum mendapatkan informasinya. Tapi feeling saya tidak akan banyak berubah. Karena saya ingat tuh, ya dulu ketika timnas Indonesia ini mendapatkan exposure yang secara berlebihan, ya kan? Bahkan sudah dilabeli sebagai tim yang akan menjadi juara. Saya ingat tuh di Piala AFF ya, beberapa tahun yang lalu, bukan yang saat dilatih oleh Sintayong. Nah akhirnya lihat saja permainannya seperti apa. Sudah masuk ke final pun beberapa kali kan nggak bisa menjadi juara. Jadi saya pikir ini saatnya kita low profile. Ya, yang penting para pemain ini harus fokus dalam 2 pertandingan tersebut nanti. Dan saya yakin para pemain ini sekarang mentalnya sudah berbeda. Tapi mereka juga punya pressure to win. Mereka harus bisa menang di 2 pertandingan ini. Maka itu saya pikir juga bagi Sintayong nanti dia harus memilih pemain-pemain yang memang sebelumnya menjadi bagian dari starting lineup di Piala Asia lalu. Jadi yang artinya nanti jika diturunkan di 2 match ini ya tidak banyak perubahan di starting lineup. Karena di Piala Asia lalu kita bisa melihat bahwa para pemain chemistry-nya sudah bagus setelah mereka sebelumnya menjalani pemusatan latihan. Karena kan kali ini yang saya dapat informasinya, pemusatan latihannya kan tidak akan lama, kalau nggak salah tanggal 17 tuh, 17 Maret. Baru mulai pemusatan latihan. Nah ini nggak masalah sih informasi seperti ini, tapi ya soal pemain-pemain yang akan dipanggil udah kita tunggu saja, nanti siapa saja pemain yang akan dipanggil. Ya kan? Ya walaupun kemungkinan besar Tom Hee dan juga Ragnar Oratmangun tidak bisa bermain nanti di 2 match ini, ya kita juga mau buat apa ya, sangat disayangkan, tapi juga saya pikir dalam waktu yang singkat mereka juga akan sulit untuk bisa beradaptasi. Tapi paling nggak kan Jay Itzes nanti akan bisa bermain ya. Apalagi berita terakhir yang saya baca bahwa Coach Sintayong sekarang ini kan belusukan ke Belanda dan juga nanti ke negara-negara Eropa lainnya untuk bertemu beberapa pemain Indonesia yang bermain di sana. Nah ini kan juga sesuatu yang bagus ya dilakukan oleh Sintayong ya, sebelum nanti dia akan melatih timnas Indonesia U23 ya nanti di bulan April ya, setelah 2 pertandingan ini ya. Tapi kan saya pikir nih, sekarang bagi Sintayong yang perlu dia fokus adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dari timnas Indonesia. Karena di Piala Asia lalu kita tidak melihat ada striker dari timnas Indonesia yang bisa perform. Rafael Struijk masih terlalu muda untuk level senior. Dan dia butuh partner di depan. Sementara ini memang beberapa kali Marcelino bermain di sana. Tapi kan Marcelino juga beberapa kali miss chances. Jadi saya pikir ya sekarang harus difokuskan oleh Sintayong mungkin adalah memanggil pemain yang memang bisa mencetak gol. Dan saya nggak tahu juga nih apakah Dendi akan dipanggil atau enggak nih. Karena Dendi di level klub aja performanya sudah turun. Kemarin saya siaran itu pertandingan Bayangkara FC. Beberapa kali dia kehilangan penguasaan bola. Udah menurun banget tuh performanya. Dimas Derajat ya masih belum konsisten mencetak gol. Nah ini sebuah masalah yang besar nih. Jadi inilah yang saya pikir harus difokuskan oleh Sintayong. Nah selain itu juga media pun harus cooling down dulu. Ya jangan sampai nanti memberikan bocoran tentang pemain baru yang akan dipanggil. Karena kalau sudah ada bocoran itu, pasti nanti kubu Vietnam ini akan mempelajari, oh pemain ini yang akan dipanggil nih, pemain baru nih. Kalau soal pemain-pemain lain kan mereka sudah paham. Apalagi di Piala Asia lalu itu, Vietnam gak full tim loh. Ada sekitar 5 pemain mereka loh, 5 pemain inti loh yang gak main loh. Kali ini mereka akan main. Itu berita terakhir yang saya baca. Nah tapi mereka belum juga memberikan kepastian soal itu. Mereka masih mengatakan itu adalah kemungkinan. Nah artinya media Vietnam juga menahan diri. Mereka juga nggak mau membocorkan informasi-informasi tentang persiapan dari timnasnya. But anyway tentu kita perlu optimis tentang peluang dari timnas Indonesia. Tapi yang harus difokuskan oleh para pemain adalah first match dulu. Ketika bermain di tanah air, nah first match itu dulu yang harus menang. Ya gak perlu menang dengan skor 2-0, 3-0 juga. Udahlah 1-0 atau 2-1. Yang penting dapat 3 poin overlap. Ambil posisi dari Vietnam, karena Vietnam itu kan sudah sekali menang. Ambil posisi dari Vietnam, dan Vietnam itu hampir menahan imbang Irak loh. Kalau nggak salah itu Irak mencetak gol di masa injury time kan. Jadi Vietnam ini juga betul-betul nih sedang memonitor. Nah kita juga harus berhati-hati dalam merilis informasi. Ya, jika memang kita dekat dengan jajaran pelatih timnas, ya kalaupun kita mendapatkan informasi tahan aja dulu ya. Sampai nanti ya hari H atau H-1 itu wajar. Tapi jangan sampai nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi, rencana permainan dari Sintayong,
formasi dari Sintayong sebelum Sintayong mengatakannya, ya saya pikir gak bijak juga untuk mempublishnya di media-media digital atau juga di akun-akun media sosial yang memang biasa membahas tentang Timnas Indonesia atau juga di YouTube ya. Biar saja nanti, biar Sintayong saja yang mengatakan seperti apa nanti Timnas Indonesia akan bermain. Apalagi kita tahu Sintayong bisa saja mengubah formasi dan strateginya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai. Jadi teman-teman, kita tetap semangat mendukung Timnas Indonesia dan kita menunggu lagi perkembangan lagi dari Timnas Indonesia yang nanti tentu saya akan tunggu siapa saja sih pemain-pemain yang akan dipanggil. Kalau nanti sudah ada namanya, ya nama-namanya baru, nanti saya akan membuat konten menjelaskan kepada teman-teman kenapa pemain-pemain ini yang dipilih. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kemungkinan besar nih pemain-pemainnya akan sama seperti yang sebelumnya bermain di Piala Asia, dan saya feeling di starting lineup ya nggak akan ada banyak perubahan kecuali ya nanti ada pemain baru yang dipanggil atau ada pemain lain yang comeback, ya kan, bisa saja nanti Lily Pali comeback membela Timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.